Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara penjelaja 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai lagi ya dunia walek. Gini saudaraku ya, ada pertanyaan lain saudara kita yang menanyakan mengenai cara mengetahui kelembaban bagian dalam ruangan RBW ya. Jadi saya mau angkat lagi ini perdetailkan, sebenarnya ini panjang jawabannya ya, panjang. Jadi saya harus memperjelaskan karena memang ini apalagi kalau musim panas. Saudara kita itu dia bertanya gimana caranya bang kalau kelembabannya itu kalau suhu hawa panas kemarau kita bisa mendeteksi ukuran kelembaban bagian dalam ruangan RBW. Jadi sebelumnya saya lanjut lebih meluas, melebar saudaraku, tolong ditonton sampai habis ya supaya ada pembelajaran kita dapat di dalamnya ilmu, namun sedikit kita harus syukuri. Jadi okelah saudara-saudaraku, begini cara kita maaf ya saya ulang ya, cara mengetahui kelembaban di dalam ruangan RBW kalau musim panas kan biasa pakai itu alat ya, istilahnya kayak termometer, itu istilahnya pengatur suhu, pengatur kelembaban ya, suhu dingin ya. Jadi sebenarnya biar kita tidak pakai begitu saudaraku ya, biar kita tidak pakai, kalau kita masuk di dalam ruangan RBW kita bisa rasa ya, kita bisa rasa hawa di dalam itu kalau dingin. Kita bisa rasa. Paling kita di dalam itu 15 menit sampai 20 menit ada rasa hangat. Kalau panas hawanya di dalam. Istilahnya tidak mencapai kelembaban yang diinginkan walet. Nah, sedangkan ini yang diinginkan walet adalah sangat sekali itu kelembaban yang dibutuhkan itu supaya dia dingin, dia tenang di dalam, nyaman. Nah, itu kita harus atur betul-betul itu air ya. Ya, karena itu juga ada sambungannya pertanyaannya itu mengenai kolam ya. Nah, kolamnya selalu bahasanya itu tentang saudara kita tetap ada air di kolam, tapi suhunya itu suhu kelembaban maksudnya kelembabannya itu masih lari. Ya, itu pun pemasangan batu satu. Nah, ini kita punya saudara kita pertanyaan ini ya, saya angkat. Jadi begini saudara ya, saya kan pernah saya utarakan pemasangan batu satu atau batu setengah itu kita atur kelembabannya bagian dalam karena ketergantungan dari hawa dari atas juga ya. Kalau umpamanya bangunan itu bangunan cor atapnya ya, apalagi kalau hanya 2 lantai biasa itu hawa panas itu masih nembus masuk ya, dari samping, dari atas. Nah, jadi cara mendeteksi, mengatasi suhu panas ya, kan selalu saya utarakannya melalui konten tutorial saya. Usahakan itu kita gunakan mesin kabut ya, kita gunakan mesin kabut. Nah, karena mesin kabut itu bermacam-macam model ya, kan pernah saya angkat itu mengenai mesin kabut ya. Itu mesin kabut kan itu kan ada dijual di toko saudaraku ya, ada dijual di toko semacam kayak Mismaker. Nah, itu mereknya itu Mismaker, Humidifier ya kalau tidak salah, F600 itu yang kayak menyemprot itu, yang kayak keluar asap itu, kayak asap rokok itu ya. Semua pernah saya bahas ini. Itu bisa mencapai kelembaban, karena kalau air di bawah kolam itu kan air itu, apalagi kalau seumpamanya bangunan jarak dari lantai ke plak tinggi sampai 2,70 m, 3 meter, kan ada juga itu 3,5 m. Itu kan jauh dijangkau itu kelembaban kalau hanya di bawah air. Jadi kita itu akali. Bisa juga kita pakai kayak semacam kayak pancuran itu, kayak pipa. Kita rancang itu ya. Ya, kita rancang gimana caranya supaya mencapai kelembaban. Kan biasanya orang itu, teman-teman kita di dalam ruangan RBW-nya dia biasa pakai itu kolam
baskom, itu biasa dirancang juga kayak plastik, itu baru diisi di dalamnya air pakai kayu keliling pinggirannya toh. Itu biasanya ya, ada juga teman-teman kita pakai itu. Jadi kita rancang itu saudara ya, karena banyak jalan sebenarnya, banyak jalan kalau untuk kita itu mencapai kelembaban bagian dalam. Hanya biasanya itu agak rumit-rumit kerjanya ya, agak rumit-rumit itu. Karena kita harus berusaha pipa, kita keliling pinggirannya itu, baru kita tembusi, kita netesi air, atau kita istilahnya kayak biasa ada orang biasa, teman-teman kita biasa pakai di lapangan itu di ruangan RBW-nya. Biasa pakai itu kayak spoit itu yang keluar air itu yang halus. Banyak macam saudaraku, banyak macam. Nah, jadi tergantung dari gimana cara kita untuk mengatasi itu hawa panas. Karena memang kalau kita membangun bangunan gedung walet, memang itu butuh proses, butuh waktu, butuh usaha, ya. Bukannya kita sudah jadi bangunan langsung kita biarkan saja begitu. Sudah ada kolam di bawah, banyak air umpamanya. Itu belum tentu bisa mencapai kelembaban. Karena itu hawa panas yang bagian atas biasa panas ya. Bagian sirip, bagian plak maksudnya ya. Nah itu. Nah, yang kedua itu selain dari yang air tadi, kita harus atur juga bagian ventilasi. Ventilasi itu lubang udaranya masuk. Itu juga mencapai kedinginan sebenarnya itu. Nah, karena kalau jarang ventilasinya, lubang masuknya udara, itu juga pengaruh hawa panas di dalam, pengap. Apalagi kalau ruangannya memang sudah gelap, baru ventilasi kurang, airnya juga tidak terkontrol. Dia tidak pakai mesin kabut ya, yang bisa angkat itu air halus naik, semacam kayak mesin humidifier, mismaker, begitu juga F600. Kan itu semua kan barang dibeli. Umpamanya kita agak sempit, itu tadi saya bilang kita rancangkan itu semacam kayak pipa. Pipa kan bisa kita bocor itu, pipa 2,5 bisa, 2,2 bisa kita pakai. Nah, baru kita sambungkan itu keluar supaya gimana caranya supaya kita bisa, yang jelasnya gimana caranya supaya itu air bisa ada hawa air di bagian tengah bangunan. Pertengahan itu ya, seumpamanya plak di atas, ini lantai di bawah ya, lantai di bawah. Jadi usahakan ada air sampai di tengah. Jangan diandalkan aja kolam yang di bawah ya. Apalagi kalau bangunan tinggi semacam kayak 3 meter, itu kan dari bawah ke atas itu kan jauh jangkauannya. Jauh. Ya. Kalau memang bagian bawah memang bisa jadi lembab, tapi bagian atas itu ya agak panas. Itu terasa itu. Jadi memang itu kalau kita punya bangunan RBW memang ada namanya usaha ya. Banyak yang teman-teman bertanya, kenapa bang saya punya bangunan ini masih panas, masih ada hawa hangat. Padahal dia sudah punya kolam, istilahnya ada kolam dibikin di dalam untuk itu kolam ditaruh air. Tapi belum tembus ini hawa panas ini naik di atas di plak. Nah, sedangkan walet itu tinggalnya di bagian plak, di sirip, bukan di bawah. Makanya kita usahakan ya, karena banyak macam itu. Ada juga yang tidak mau pakai mesin kabut. Katanya berjamur itu sirip kalau kena sirip. Itu jadi sebenarnya ketergantungan cara kita. Makanya saya bilang banyak jalan menuju Roma. Istilahnya banyak yang bisa kita usahakan, kita akali. Pintar-pintarlah kita mengakali gimana caranya supaya itu hawa kelembaban bisa mencapai di dalam ruangan ya, 90, 97. Usahakan sampai 90 ya, 97 ya 0,5 bisa. Itu sudah walik, itu sudah bisa beradaptasi bagian dalam. Ini memang sangat-sangat agak terancam wali kalau hawanya panas bagian dalam, apalagi kalau ventilasinya kurang, istilahnya jaraknya ventilasi ke ventilasi yang satunya, umpamanya ventilasi lubang masuknya ini udara ke pinggir,
ya pinggir pinggir tembok bangunan itu kan ada lubang-lubang ventilasi. Nah di situ kurang juga udara masuk, kayak tambah panas lagi. Karena itu lubang-lubang masuk itu kan jalannya masuk udara itu membantu juga hawa kelembaban ya. Karena ada hawa dingin juga dia bawa itu. Nah, hanya kalau mengandalkan mengandalkan udara masuk, tidak ada air, tetap panas. Karena kenapa saya bilang panas? Itu air beda dengan beda dengan suhu maksud saya air beda dengan itu tadi yang masuk udara, beda. Air itu kan beda kelembaban dia bawa, begitu kalau udara itu kan ya memang agak dingin juga, tapi itu kan kering kulit kalau kita dikasih begini kayak AC. Kalau air kan lain. Makanya saya bilang gimana caranya diatur kelembabannya dengan suhu udara masuk. Ya, jadi kita usahakan saja itu gimana caranya supaya kita bisa mengakali bagian dalam ruangan RBW. Tergantung dari saudaraku cara merancang bagian dalam, gimana cara supaya ada air itu bisa menjangkau bagian tengah. Nah, yang saya maksud tadi itu umpamanya bangunan 2,5 meter atau 3 meter. Jadi air itu bisa sampai dia jangkau kurang lebih sekitar, kalau 2,5 meter berarti air itu sampai 170. Ya. Atau 1,20 meter lah, 1,20 meter atau 1,30 meter itu air, ada hawa air di situ. Jadi tidak jauh itu hawa dingin dari air sini dengan plak sirip. Ya, itu sih kita rancang gimana caranya ya, karena banyak itu bisa diakali. Ya, memang rumit, saudara-saudara, memang rumit kalau RBW. Dan banyak juga teman-teman kita, saudara kita itu tidak pakai gitu ya, tapi banyak burungnya. Gitu. Jadi itu cara mengatur kelembaban. Karena hawa panas itu kan biasa kalau di plak itu kan ada atap lagi di atasnya plak. Biasa teman-teman kita, saudara kita, dia double itu bagi yang umpamanya plak ini plak. Ada lagi dia pasang lagi atap di atas. Nah, itu gunanya atap supaya hawa panas itu paling sampai di plak, tidak terlalu tembus ke bawah. Nah, itu memang bagus, tapi dari samping itu karena panas itu apalagi kalau musim kemarau ya, hawa panas itu sangat itu terasa. Jadi gimana caranya mengatur kelembabannya bagian dalam? Sisa kita gunakan tadi itu. Ya. Itu jalannya itu. Tidak ada kata lain, tidak ada kata bukan. Itu jalannya itu mencapai kelembaban. Kita merancangkan gimana caranya supaya ada air yang keluar di bagian tengah sampai menjangkau bagian tengah itu perantara. Umpamanya 3 meter kita bisa jangkau sekitar 1,5 meter dari plak ke lantai. Berarti kita umpamanya ini plak, saya sudah jelaskan tadi. Ini lantai, ini plak di atas. Usahanya di tengah ini ada air sampai di tengah, ya. Tidak usah sampai di atas karena ini membahayakan juga, ini sirip nanti berjamur. Kalau berjamur nanti pengaruh kena sarang. Sarang itu kalau umpamanya banyak sarang jadi, kena sarang itu air akan berubah warna. Berubah warna itu pengaruh juga ke sirip. Apalagi pakai sirip kayu. Nah, gitu. Kalau sirip cor tidak jadi masalah, tapi tetap jelek karena ada sarang nanti itu berubah warna, ya. Jadi banyak cara, banyak macam cara orang membentuk kelembaban. Dan ada juga teman-teman saya dapat, dia punya bangunan cor itu permanen, semua cor sampai di atas, itu ada 3 lantai kalau tidak salah itu. 4 lantai dengan spotnya di atas. Istilahnya jalan masuknya burung ya. Nah, itu yang bagian atas itu dibikinkan kolam, bagian atap. Nah, tetap tembus biar banyak air di atas, tetap tembus. Karena kenapa? Justru membahayakan bangunan kalau ada kolam di atas bangunan. Karena itu biasanya itu kalau lama biasa air itu bisa meresap masuk di plak. Kena besi itu kan berkarat. Nah, sampai biasa juga menetes itu air sampai kena sirip, itu membahayakan juga ya. Nah, itu.
Jadi kita harus hindari itu ya, yang istilahnya gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW bisa memenuhi apa yang diinginkan walek, istilahnya kelembaban dengan suhu, ya. Itu aja intinya saudaraku ya. Jadi tergantung dari kita gimana caranya merancang. Ya kan saya sudah jelaskan. Ya, namanya ini yang walek itu kan butuh kelembaban. Nah, itu kelembaban itu kan dari air. Kita rancang gimana caranya ya, gitu saudaraku ya. Begitu juga itu pertanyaan-pertanyaan biasa, gimana kalau di dindingnya kita itu lapisi dengan klasibor atau gabus apa itu stropon ya, yang gabus putih, ada juga peredam panas, tetap tembus itu panas masuk, tetap itu tembus panas. Nah, jadi tergantung cara merancang gimana. Nah, alangkah baiknya kalau saudara kita bisa mendapatkan istilahnya ada tri-trinya yang lebih efisien ya, istilahnya tidak terlalu banyak biaya tapi bisa mencapai kelembaban, itu lebih bagus lagi ya. Makanya selalu saya utarakan, selalu saya bergulir-gulir saya membahas mengenai di dalam ruangan RBW. Sisa kita mengakali gimana caranya supaya itu kelembaban bisa dia capai yang keinginannya walek, dan begitu pun juga suhu ya. Jadi oke saudaraku ya, ya tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau masih ada mau ditanyakan, nanti saya jawab melalui pembahasan konten tutorial saya kalau ada waktu luang. Kalau memang pertanyaannya panjang, tapi kalau pendek nanti saya jawab melalui dengan tulisan maksud saya. Ya, gitu saudaraku ya. Karena memang perlu sekali itu. Karena apalagi kalau apalagi kalau kemarau. Kemarau itu banyak yang petani walek sangat-sangat mengeluh di bagian lokasi di lapangan. Ya, itu yang diinginkan. Karena itu kalau panas banyak sekali kendalanya, banyak sekali. Ya. Waleknya juga susah beradaptasi, biasa juga malas bikin sarang karena panas. Ya, sarannya lagi nanti kalau jadi pecah lagi sarang, dijual juga nanti agak murah harganya. Harganya sarang itu murah kalau pecah. Nah, itu sarang tadi itu besar, tapi dia itu kayak mengecil karena panas di dalam ruangan RBW. Memang sangat-sangat itu fatal kalau bagian ruangan RBW itu tidak lembab. Jadi kita usahakan kita mencapai kelembaban itu. Jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, saya juga punya keterbatasan. Ilmu saya kasih keluar ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, bisa dicoba di lapangan maupun di ruangan RBW. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.